Cek. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jawahirul Maknun dan belakang 1105. Saya akan menjelaskan review dari olah data mining yang sudah saya lakukan. Di sini saya menggunakan algoritma klasifikasi dengan data yang saya punya, yaitu dari data yang saya ambil dari Kaggle, yaitu maternal health data risk yang sudah saya simpan di drive. Jadi untuk pertama-tama, apabila kalian ingin mengolah sebuah data mining, kalian bisa mencari data di Kaggle. Search saja di Kaggle data apa yang ingin kalian ambil. Di sini ada banyak sekali pilihannya, ada yang disarankan. Apabila kalian ingin mencari data kesehatan, data COVID ataupun yang lain, ini ada di Kaggle. Apabila sudah, seperti saya mengambil sentimen analis. Ini sekedar contoh cara mengambil data di Kaggle. Saya ini ambil saja. Setelah itu maaf, saya ulangi, ini contohnya. Ini downloadnya kalian bisa di sini, kalian bisa download saja. Lalu setelah itu kalian bisa ekstrak datanya, dan ini adalah data yang sudah saya ambil. Ini ya, nanti kalian bisa ekstrak, dan apabila sudah kalian ekstrak, kalian bisa masukkan ke dalam drive, upload ke dalam drive kalian. Di sini saya masukkan ke Colab Notebook. Dan untuk pengerjaannya saya menggunakan Google Colab. Jadi saya akan mereview saja terkait pengerjaan UTS data mining saya ini. Ya, seperti inilah data yang sudah saya kerjakan di dalam Google Colab. Di sini saya menggunakan data set mental health risk atau maternal health risk dataset, atau data kesehatan ibu melalui sistem pemantauan resiko berbasis IoT. Jadi di sini ada 5 klasifikasi algoritma. Saya menggunakan data preparation EDA, algoritma klasifikasi, yaitu mesin vektor dukungan atau RBF, XGBoost, pohon analysis tree, random forest atau urutan acak, Gaussian naive bias, dan informasi kumpulan data, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh komunitas layanan kesehatan ibu melalui sistem pemantauan risiko berbasis IoT. Jadi di sini adalah tujuannya memantau risiko wanita hamil berdasarkan tekanan darah tinggi dalam milimeter Hg. Atribut penting lainnya selama kehamilan, yaitu diastolik tekanan darah, nilai tekanan darah yang lebih rendah dalam milimeter Hg. Atribut penting lainnya selama kehamilan, kadar glukosa darah dinyatakan dalam konsentrasi molar, denyut jantung istirahat normal dalam detak per menit, tingkat resiko prediksi tingkat intensitas resiko dalam kehamilan dengan mempertimbangkan atribut sebelumnya.
Baiklah, langsung saja. Untuk pertama-tama, kalian apabila datanya di dalam Google Drive, kalian bisa menuliskan from Google Colab import drive, yaitu dari Google Colab kalian mengimport dari drive kalian. Ini dijalankan saja agar bisa tersambung. Kita tunggu. Nah, apabila seperti ini, sambungkan ke Google Drive. Jangan lupa untuk login. Apabila sudah centang, maka artinya sudah. Selanjutnya kalian bisa melakukan git install data preparation. Ini kalian jalankan saja git install data preparation. Jadi big data preparation ini untuk memvisualisasi data kalian ataupun seperti mengklasifikasi data kalian. Apabila sudah successfully, bagiannya sudah, selanjutnya kalian bisa import pandas spd. Apabila kalian belum import, kalian bisa install terlebih dahulu. Terus selanjutnya import Cyber SNS, import nanti SNP, import matplotlib .pyplot asplt, terus from sklearn.model selection. Selanjutnya from sklearn preprocessing, import standard scalar, from scalar metric import confusion metric, accuracy score, from scalar metric import classification report. Saya akan menjelaskan kode import ini. Pandas ini mengimpor pustaka Pandas dengan alias PD. Pandas digunakan untuk memanipulasi pada analisis data, terutama untuk membaca dan menulis data format. Import Cyber SNS ini mengimpor pustaka Cyber dengan alias SNS. Cyber adalah pustaka Python untuk visualisasi data statistik berdasarkan matplotlib. Import NumPy SSO ini mengimpor pustaka NumPy dengan alias NP. NumPy adalah pustaka Python yang digunakan untuk komputasi numerik. Matplotlib ini untuk visualisasi data dalam Python. From scalar model selection import train test split ini modul selection di pustaka scalar. Fungsi ini digunakan untuk membagi dataset menjadi set pelatihan dan set pengujian. From scalar preprocessing ini standar scalar ini mengimpor kelas standar scalar dari modul preprocessing. From scalar metric import confusion metric, accuracy score ini mengimpor fungsi confusion metric. Fungsi-fungsi ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Dan from scalar metric import classification ini mengimpor fungsi klasifikasi report dari modul metrik di scalar. Fungsi ini menghasilkan laporan klasifikasi yang mencakup presisi recall, nilai F1 dan metrik lainnya untuk setiap kelas dalam model klasifikasi. Setelah kalian jalankan import ini, selanjutnya pet dataset ini
hasilnya akan menampilkan 5 data awal kalian, isinya apa saja. Jadi di sini ada egg, tekanan diastolik, BS body template, tekanan jantung, dan resiko tertinggi dan resiko terendah. Daftar ini mendetailkan di angka umur berapa mendapatkan resiko kehamilan, tingkat resiko dalam ibu hamil, resiko tertinggi dan resiko terendah. Tipe ini empat tipe dari data. Info ini informasi dari data, yaitu ini ada kolom age, diastolic BP, BS, body time, heart rate, dan risk level. Lalu dev shape, ini bagian dari data. Dev sum ini history data, dan saya akan menjelaskan semua. Data drop ini akan menjelaskan apakah benar dan filter berarti benar. Dev drop duplikat ini akan menghapus duplikat dari dalam data kalian apabila ada yang duplikasi. Dari ini apabila tidak ada duplikasi. K_val ini untuk menghitung dari data unik di dalam kolom kalian. Ya, uniknya ada di kolom body, time, dan risk level. Selanjutnya ini untuk review saja, ini saya lanjutkan. Ini age unique, ini menerangkan tentang umur. Ini untuk menerangkan tekanan diastolik dari diastolik. Selanjutnya ini data tekanan jantung, heart rate. Dari ini risk level, low risk, mid tekanan resiko rendah, resiko tengah-tengah, dan resiko tertinggi. Jadi dari data yang telah kita lihat, ini mulai dari resiko terendah itu di angka umur 25, dan resiko tertinggi mulai dari umur 12. Kita lanjut saja. Ini deskripsi, ini untuk mendeskripsikan umur, tekanan diastolik, body shape, body type, heart rate, dan risk level. Dan ini untuk suggest chart, ini kalian bisa lihat chart yang cocok. Dan ini untuk menampilkan risk level ya. Jadi risk level berada di angka 18, umur 18 sampai 1 ke bawah itu memiliki tingkat resiko kehamilan yang berbahaya. Ini tingkat resiko level berdasarkan sistolik, ini berdasarkan diastolik. Nah, ini untuk from data prep, import plot, ini untuk memvisualisasikan
data dari rentan umur, sistolik, diastolik, dan juga body type-nya. Ini sudah saya jalankan. Ini untuk memvisualisasikan dari umur, ini untuk memvisualisasikan dari sistolik, dan memvisualisasikan dari diastolik. Ini plot dari BS body. Ini bisa kita lihat overview statistik dan quantile statistik, descriptive statistik, dan quantitative statistik, di mana angka-angka ini bisa kita lihat overview-nya, data aproksi yang unik dan sampai minimum ke maksimum, dan berarti statistik ini juga bisa dilihat seperti ini. Dan ini untuk memvisualisasikan tekanan dan tekanan jantung, heart rate itu tekanan jantung, mulai sama seperti overview, descriptive statistik, dan quantile statistik. Ini untuk level resiko. DF kita bisa lihat kembali data dari 5 paling atas dan 5 paling bawah. Selanjutnya ini untuk korelasi. Ini visualisasi juga menurut umur, sistolik, diastolik, BS, body type, heart rate, dan risk level. Selanjutnya ini kita akan melihat risk level penghitungan. Ini untuk X ya, ini risk level axis dan risk, dan Y nya saya bisa lihat risk level aksesor ini maksudnya adalah yang data X ini kita bisa lihat dari ini untuk Y nya. Untuk ini menerapkan efisien support vektor klasifikasi, yaitu untuk mensupport vektor dari klasifikasi. Ini kita bisa lihat tren akurasi datanya 0,724 sekian, dan tes akurasinya 0,05 sekalian, dan akurasi precision, recall, dan advanced score supportnya sekian. Bisa saya jalankan. Dan ini from escalate pre-processing. Ini ada sedikit masalah dalam membuat melatih model XGBoost dengan nilai kelas aesthetic encode. XGB is not defined. Ini berarti
XGBoost-nya tidak ada, membuat kita akan coba lihat masalah ini. Saya akan bertanya ke ChatGPT karena memang dalam pembuatan ini saya meminta bantuan YouTube dan ChatGPT dalam memproses data ini. Jadi bila kalian tidak tahu, cobalah bertanya ke ChatGPT, jangan ragu-ragu dengan menggunakan prompt kalian. Kalian copy saja kodenya. Import XGBoost as XGB. Kita akan coba untuk import XGBoost. Nah, ini sudah bisa, ini XGB classifier. Jadi tadi XGBoost-nya belum terimport, tapi sudah terinstall. Selanjutnya kita akan lanjut saja ke from installer preprocessing. Ini menunjukkan klasifikasi dari label encoder dan menghasilkan tren akurasi. Tren akurasi presisinya ini seperti ini. Selanjutnya yaitu mengaplikasikan decision tree atau pohon keputusan. Ini memutuskan bahwa tren akurasi ini menghasilkan akurasi akan 60,2941117 sekian persen dengan precision 1,0, 0,68, 2.0, 0,38, 3.0 dan 0,71 dengan recall 0,74, 0,38, 0,02 dan advance score 0,71, 0,37 dan 0,67 dengan support 65, 39 dan 32. Ini support terkait keputusan yang bisa diambil. Dan ini untuk random forest atau randomnya ini mengangkat klasifikasi pada data yang saya miliki. Dalam hal ini akan menggunakan nilai default untuk parameter-parameternya dan memanggil metode fit
pada objek random forest dan memberikan data pelatihan ekstra dan label pelatihan Jitra sebagai argumen. Dan mengukur akurasi. Setelah model dilatih, mengukur akurasi model pada data pelatihan dan data uji menggunakan metode SCORE, memberikan akurasi model terhadap data yang digunakan untuk pelatihan dan pengujian. Jadi ini data ini untuk melakukan pengujian ke aplikasi maternal data health. Dan juga ada evaluasi model terakhir. Saya mengevaluasi kinerja model menggunakan metrik-metrik sebagai confusion matrix. Akurasi dan klasifikasi report ini memberikan informasi tentang seberapa baik model bekerja dalam memprediksi kelas-kelas target. Jadi kode ini mengimplementasikan lengkap dari proses pelatihan dan evaluasi model random forest untuk melakukan klasifikasi pada dataset ini. Dan untuk yang terakhir yaitu applying Gauss knife bias. Hasil akhir dari machine learning yang saya laporkan ini dilihat bahwa model yang saya kembangkan memiliki akurasi sekitar 67,09% pada data pelatihan dan sekitar 63,24% pada data uji. Ini menunjukkan bahwa model saya cenderung sedikit overfitting, di mana kinerja cenderung lebih baik pada data pelatihan daripada data yang pernah dilihat sebelumnya. Selain itu, hasil confusion matrix menunjukkan bahwa model ini memiliki tingkat kesalahan yang variasi dalam memprediksi masing-masing kelas risiko. Misalnya, model cenderung lebih baik dalam memprediksi kelas risiko tinggi kelas 1, tetapi memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dalam memprediksi kelas risiko sedang kelas 2 dan rendah kelas 3. Hasil dari klasifikasi report juga memberikan informasi lebih rinci tentang kinerja model untuk masing-masing kelas risiko, termasuk precision, recall, dan advanced score. Precision mengukur seberapa banyak dari prediksi positif model yang benar-benar positif. Recall mengukur seberapa banyak dari kelas yang sebenarnya positif yang diprediksi dengan benar, dan advanced score adalah rata-rata harmonik dari precision dan recall. Jadi, hasil ini memberikan gambaran tentang kinerja model dalam memprediksi tingkat risiko kesehatan maternal berdasarkan fitur-fitur yang diberikan dalam dataset. Jadi tujuan akhir dari data ini proses mengembangkan model prediktif yang membantu dalam penilaian risiko kesehatan maternal berdasarkan fitur-fitur yang diberikan. Jadi akan saya menjelaskan terkait data ini, yaitu tujuannya akhirnya adalah meningkatkan pemahaman. Dengan menganalisis data kesehatan maternal, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kesehatan ibu hamil, serta bagaimana fitur-fitur ini berhubungan satu sama lain. Mengidentifikasi pola dan tren dengan menggunakan teknik pembelajaran mesin, kita dapat mengidentifikasi pola dan tren dalam data yang mungkin sulit dipahami secara manual. Ini dapat membantu kita dalam mengidentifikasi faktor-faktor risiko kesehatan maternal yang penting. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengembangkan model prediktif yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat risiko kesehatan maternal berdasarkan fitur-fitur yang diberikan. Dengan demikian, model ini dapat membantu dalam penilaian risiko dan pengambilan keputusan klinis yang lebih baik selama kehamilan ibu. Dengan demikian, tujuan akhir dari proses ini adalah menghasilkan model prediktif yang dapat membantu
dalam upaya global untuk meningkatkan kesehatan maternal dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terkait dengan kesehatan, termasuk target untuk mengurangi angka kematian maternal dan neonatal. Jadi sekian dari klasifikasi data maternal health risk level. Data dari klasifikasi tingkat resiko kehamilan. Jadi dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang sulit dipahami ataupun kurang memahamkan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.